kasih. Kamu segeralah nyembah Allah SWT. Kalau tidak, kalau terlambat pun nanti Allah SWT bisa marah. Beda dengan Tuhan kami, tidak marah-marah. Kalau terlambat pun tidak marah. Ya, beda dengan Allah. Salah caranya pun salah, Allah marah. Batal nanti sholatmu itu. Banyak sekali rintangan yang bikin sholat itu jadi batal. Ya, jangan sampai batal ya. Ini sehingga Pak Lamsen dan orang-orang Kristen ini tidak mau masuk di Islam. Sudah tahu Islam itu ajaran yang benar, tapi tidak mau masuk. Karena ini aturan dalam Islam memang berat, Pak Lamsen. Ya, aturan dalam Islam itu memang berat. Jadi susah untuk orang yang ingin bebas seperti Pak Lamsen dan Kristen-Kristen lain masuk ke Islam. Karena takut, bukan takut dimarahi oleh Allah, bukan. Tapi takut kebebasan tadi itu hilang. Kesenangan di dunia hilang. Itu Pak Lamsen. Di sini Pak Lamsen sudah mulai tercerahan. Ya, mulai otaknya sudah oh iya, ternyata dalam Islam itu banyak aturan. Beda dengan Kristen. Di sini kita bisa tangkap itu Pak Lamsen. Ya, secara tidak langsung Pak Lamsen itu tidak mau sengsara, tidak mau kenikmatan dunia itu hilang. Jadi orang Kristen ini nih intinya itu hanya mengejar dunia, Pak Lamsen. Ya, mengejar dunia. Mereka anggap itu bahwa surga neraka itu hanya ucapan bualan mungkin. Jadi kita tangkap di sini Pak Lamsen. Dan kata Pak Lamsen bilang, wah Allah nanti marah kalau ya bukan marah, tidak marah, hanya salat kita yang tidak sah. Kalau kita bermain dalam salat ya berarti tidak sah, tidak diterima. Bukan marah, tidak diterima saja Pak Lamsen. Kalau kita berbuat baik ya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu Pak Lamsen ya. Diterima. Karena Allah mengutus manusia ya, menciptakan manusia di atas dunia ini untuk menjadi khalifah. Ya, khalifah, menjaga bumi ini. Bukan hanya menjaga, membebaskan manusia. Mau berbuat apa saja ya terserah manusia itu. Terserah. Tapi kalau kita tahu diri sebagai manusia, sebagai ciptaan Allah, jika kita tahu ini kita hanya ciptaan dari Allah, Sang Maha Kuasa, Sang Khalik, alangkah baiknya ya kita selalu memuji, membesarkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Mengikuti seperti Yesus mengikuti apa perintah Allah Subhanahu wa taala dengan salat ya, bersujud, berdoa. Beda dengan Kristen Pak Lamsen. Bernyanyi, sukacita. Begitu kan, itu beda jauh. Kita tuh selalu menyerahkan jiwa diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta, sampai milik roh yang ada di dalam tubuh kita. Begitu Pak Lamsen. Bro, yang saya tahu nih ya, di dalam Torah Tuhan menciptakan manusia itu bukan untuk menjadi khilafah di muka bumi. Tuhan menciptakan manusia itu supaya manusia hidup berdampingan dengan Tuhan. Itu kuadrat manusia. Tuhan menciptakan manusia itu bukan untuk disengsarakan, bukan untuk dibuat mati dan segala macam, bukan untuk disesatkan oleh iblis. Tuhan menciptakan manusia bukan untuk itu. Ingat ya, kalau dalam Islam Tuhan menciptakan manusia itu, Tuhan mematikan dia, Tuhan membuat manusia menjadi saling bunuh. Itu semua kata Tuhan itu sudah kuadratnya manusia. Dan pertanyaan ini sudah pernah diutarakan oleh malaikat, bahwa kenapa engkau menciptakan manusia, sedangkan ketika mereka sampai di dunia nanti akan terjadi hal-hal yang jahat. Dan Tuhan berkata itu sudah kuadratnya manusia. Artinya apa? Tuhan menciptakan manusia itu untuk menjadi sengsara, untuk dicabut nyawanya. Bayi yang tidak bersalah, yang tidak pernah melakukan dosa pun Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawanya. Coba bayangkan. Tuhan seperti apa itu? Dia membuat manusia ke dalam dunia ini menjadi khilafah untuk apa? Menderita, bekerja untuk menafkahi keluarganya. Dia membuat manusia menderita. Dan Tuhan Kristen tidak pernah menginginkan hal itu. Jadi itu, kalau dalam pandangan Kristen, hal jahat itu, hal kesengsaraan itu dibuat oleh iblis. Iblis yang membuat semua itu. Karena ulah iblis sehingga semua manusia menjadi menderita, menjadi
sengsara, menjadi saling bunuh, menjadi berbuat jahat. Itu semua upah dari dosa yang dilakukan oleh manusia pertama karena ulah iblis. Jadi semua itu ulah dari iblis, perbuatan jahat dan segala macam ini. Tuhan tidak pernah menciptakan itu, tetapi itu diciptakan oleh iblis. Kalau kita baca Quran, Tuhan yang menciptakan itu, dia yang memberikan kuadrat kepada manusia seperti itu. Dia yang menciptakan iblis untuk mencobai manusia. Iya toh? Sekarang saya tanya ya, ini kamu yang mengklaim begitu kan? Berarti Al-Quran itu benar, ya? Al-Quran itu benar. Ya, kitab kamu itu bohong, perjanjian lama atau Taurat itu bohong. Sekarang saya tanya, waktu Tuhan menciptakan Adam berbuat apa? Dan manusia sekarang berbuat apa ya? Saya juga ini ciptaan Tuhan kamu. Ya, kalau bercerita itu gimana? Berarti Tuhan kamu ini gagal menciptakan manusia. Ya, visi misinya gagal. Itu tuh kamu sebut itu sang pencipta yang gagal itu. Nauzubillah, astagfirullah. Pakai akal lah, pakai otak, Demian, pakai otak. Ya, bukan berarti saya klaim kamu bodoh, bukan. Tapi cara pembicaraan kamu ini ya berarti Tuhan kamu gagal menciptakan manusia. Ingin berdampingan, padahal gimana? Ya, manusia saling bunuh, manusia dari Adam saja itu sudah terjadi tuh. Anaknya Adam gimana? Kamu juga tahu sejarahnya kan? Nauzubillah. Jadi ini klaim yang nampak bukan bodoh sih, tapi nampak klaim yang ingin menang, tapi salah. Salah, ya. Jadi penciptaan Tuhan kamu tuh gagal. Satu lagi Demian, satu lagi ya. Ya mudah-mudahan ini jadi pencerahan untuk kamu. Malaikatnya dalam Al-Quran dengan Tuhan kamu lebih pintar, lebih tahu malaikat dalam Al-Quran. Sebelum manusia tercipta, dia sudah tahu apa yang akan terjadi. Kalau Tuhan kamu kan tidak tahu, ya. Jadi malaikat di dalam Al-Quran itu ya lebih kuasa lah daripada Tuhan kamu. Ya gini ya bro, kamu salah paham. Kalau Torah bro, sebelum manusia itu jatuh ke dalam dosa, mereka tidak mengalami yang satu. Yang pertama ya, rasa sakit, penderitaan, dan juga kematian. Mereka tidak mengalami yang namanya rasa lapar. Pokoknya tidak ada penderitaan lah bro. Jadi pada mulanya itu bro, Tuhan menciptakan manusia itu supaya hidup berdampingan dengan dia. Hubungan manusia dan Tuhan itu erat. Tuhan dan manusia itu hidup bersama. Kamu pahami itu. Jadi manusia menderita, manusia mati, manusia merasakan sakit, manusia saling bunuh. Itu semua ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Bukan berarti Tuhan gagal. Tuhan tidak gagal. Tuhan menciptakan manusia itu menggunakan akal. Artinya manusia itu mempunyai kehendak bebas. Mereka bisa memilih mana yang baik dan mana yang tidak baik. Kalau Tuhan tidak menciptakan manusia menggunakan akal, otomatis Tuhan harus mengontrol mereka pakai remote. Kalian kalau mau berjalan ke sini, saya harus kontrol pakai remote. Tuhan menciptakan manusia bukan seperti itu bro. Karena manusia ini diciptakan menggunakan akal, makanya mereka bisa memilih. Nah, dan datangnya iblis menggoda mereka sehingga mereka itu apa? Jatuh ke dalam dosa dulu. Ya, karena iblis membuat mereka dan mereka jatuh ke dalam dosa dulu, baru mereka mengalami yang namanya ini. Maut, kematian, penderitaan, rasa sakit, manusia saling bunuh dan segala macam. Jadi kalau Anda baca Taurat, ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa dulu, baru mereka mengalami hal-hal itu. Manusia sesat itu semua adalah upah dari dosa, upah dari penyesatan, upah dari setan yang telah membuat mereka itu menjadi apa? Menjadi berdosa. Jadi sebelum mereka jatuh ke dalam dosa, mereka itu tidak mengenal salah dan benar. Jadi kalau dalam Islam itu, ya, manusia mati, manusia menderita, manusia rasa sakit, manusia saling bunuh, manusia disesatkan, itu semua sudah kuadratnya manusia. Otomatis Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan itu semua. Kalau dalam Kristen, yang menciptakan penderitaan itu adalah iblis, bukan Tuhan. Sekarang saya tanya samamu, kenapa Tuhan mencabut nyawamu? Kenapa Tuhan menciptakanmu untuk merasa sakit? Kenapa Tuhanmu menciptakanmu untuk menderita? Kenapa anak bayi yang baru lahir, yang tidak pernah melakukan salah saja, dia itu mati, dia itu mengalami maut, Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut nyawanya? Apa salahnya? Semua itu kenapa? Allah menciptakan manusia dan dia menghukumnya tanpa salah. Apakah itu masuk akal?
sampai itu demikian saya mengatakan Tuhan kamu dengan malaikat di dalam Al-Quran, malaikat lebih tahu bahwa penciptaan manusia ini akan jadi seperti apa. Tuhan kamu kan tidak tahu itu setelah diciptakan, padahal manusia berbuat dosa, begitu kan? Jadi malaikat di dalam Al-Quran lebih tahu. Begitu saja. Jadi berarti Tuhanmu menginginkan kejahatan dong. Yang benar aja bro. Tadi sudah saya jelaskan, bukan karena Tuhan tidak tahu, tetapi Tuhan tidak menginginkan terjadinya kejahatan. Ingat baik-baik itu. Berarti kamu tidak paham. Khalifah membebaskan manusia berbuat apa saja, membebaskan, ya, membebaskan. Dan itu memang betul kan? Manusia kan bebas mau milih yang mana, terserah manusia. Tidak memperintah, wah kamu harus begini ya, saya cipta kamu tuh begini. Tapi untuk menjadi khalifah, menjaga bumi ini. Nah itu dalam Al-Quran. Ya, sekarang kita lihat ya perbandingan antara kitab kamu dengan Al-Quran. Yang mana yang terbukti? Apakah kitab kamu atau Al-Quran? Begitu saja. Seandainya kalau kitab kamu yang terbukti bahwa Tuhan, manusia sekarang itu hidup bersama Tuhan, manusia itu harus menjadi suci. Mana buktinya? Mana buktinya? Di Taman Eden saja Adam bisa berbuat dosa. Tapi dalam Al-Quran gimana coba? Ya manusia kan bebas sekarang nih. Dari taman apa nih? Dari zamannya Adam saja kebebasan itu sudah didapatkan. Nah, sisa kita memilih jalan mana yang benar, jalan mana yang salah. Itu pilihan. Manusia hidup di dunia itu menjadi pilihan. Pilihan mana yang harus kita pilih. Itu menurut Al-Quran, bukan menurut saya ya. Menjadi khalifah, menjaga bumi ini. Jadi kalau kita tidak jaga, ya sudah bumi hancur. Kalau kita jaga dengan baik, ya insya Allah bumi akan bertahan. Begitu. Ya. Itu tuh cuma dalam Al-Quran ya. Saya kalau ingin perbandingan antara kitab kamu dengan Al-Quran, ya kita lihat bukti. Bukan berarti kamu gimana bukan, tapi kita lihat bukti saja yang terjadi waktu penciptaan manusia pertama. Bagaimana, apakah Tuhan kamu itu sukses? Ya, cita-cita Tuhan kamu itu tercapai atau tidak? Begitu saja ya. Beda dengan Al-Quran. Sebelum manusia diciptakan, para malaikat sudah tahu apa yang akan terjadi. Bro, Allah juga tidak menginginkan kejahatan. Tapi Allah tahu kebebasan itu ada untuk manusia. Ya, dia tahu oh manusia ini bebas. Ya, kalau mau berbuat, terserah manusia itu. Dibebaskan. Ya, beda dengan Tuhan kamu. Ingin apa nih? Ciptakan manusia dengan cara, wah ini supaya jangan berbuat jahat. Padahal waktu di zaman Taman Eden saja gimana itu? Jadi gimana ya bro? Jadi bagi saya tuh visi misi Tuhan kamu tuh gagal total. Bro, yang tidak paham itu kamu bro. Tuhan menciptakan manusia itu memiliki kehendak bebas katamu. Tapi permasalahannya, apakah Tuhan menginginkan manusia itu berbuat jahat, manusia itu mati, manusia itu menderita, manusia itu rasa sakit, manusia itu tersesat? Tuhan menginginkan itu enggak? Tuhan saya tidak menginginkan itu. Tuhanmu menginginkan itu, ingat baik-baik. Kamu sendiri yang menjelaskannya. Tuhanmu artinya Tuhanmu yang menciptakan itu. Ya. Dalam arti gini, kita pakai logika saja ya. Di dalam Quran gak menjelaskan manusia itu mati karena dosa, manusia menderita karena dosa, manusia merasakan rasa sakit itu karena dosa. Tidak menjelaskan tentang itu. Tetapi kalau di dalam Alkitab, manusia menderita, manusia rasa sakit, manusia mati itu karena dosa. Tuhan berfirman, ketika kamu makan buah ini maka kamu akan mati. Dan itu terjadi ketika mereka berdosa dulu, baru mereka menjadi mati. Yang jadi permasalahannya kan di situ. Dan ini bukan hanya terjadi kepada Adam dan Hawa, tetapi juga terlimbas kepada keturunannya. Artinya apa? Ada dosa waris. Dan Tuhan tidak menginginkan itu semua. Kalau di dalam imanmu bro, Tuhan memang sudah membuat itu semua. Artinya Tuhan yang menciptakan itu semua.
Bukan karena Tuhan tidak maha tahu bahwa manusia akan menderita, manusia akan jatuh ke dalam dosa, bukan karena Tuhan tidak tahu. Tetapi ya, itu semua adalah ulah manusia sendiri yang dimana tidak taat kepada Tuhan. Kalau misalkan kita pakai logika saja, Tuhan menciptakan manusia dan Tuhan sudah tahu bahwa manusia akan menjadi seperti itu. Berarti kita jangan salahkan diri kita yang tidak taat kepada Tuhan. Seharusnya kita salahkan Tuhan. Ngapain ciptakan saya kalau dia sudah tahu saya akan melakukan ini? Gitu. Ya, kamu bilang bukan Tuhan tidak maha tahu, tapi itu semua ulah manusia itu yang tidak taat pada Tuhan. Berarti Tuhan kan tidak tahu bahwa manusia itu tidak taat padanya. Ya, itu menurut Bibel kamu ya. Tapi di dalam Al-Quran ingat, manusia itu bebas, khalifah bebas ya. Berbuat apa saja itu bebas. Jadi kalau mereka seandainya ini contoh saja, mereka tahu pisau itu tajam, lalu mereka melukai diri mereka. Itu sisa pikir-pikir saja, sudah tahu itu salah, perbuatan salah, kenapa masih dilakukan? Oke? Karena manusia di dalam Al-Quran itu manusia itu ciptaan Allah yang paling sempurna adalah manusia, ya, yang sempurna adalah manusia, punya akal, punya otak. Jadi kalau seandainya manusia itu melakukan hal yang di luar dari nalar kita, akal kita, otak kita, ya berarti tidak bedanya manusia itu seperti binatang. Begitu bro ya. Jadi kalau kamu ingin salahkan Allah Subhanahu wa taala ini menciptakan manusia supaya rasa sakit, rasa mati, bukan rasa sakit, rasa mati, bebas, ingat, dibebaskan. Silakan Anda memilih yang mana yang baik, yang mana yang buruk, ya. Dan itu kan terbukti. Bukan hanya saat ini, waktu zamannya Adam saya sudah terbukti itu. Bebas. Ya, kebebasan itu ada. Tapi Tuhan kamu, kata kamu ya, ini kata kamu, saya ambil kata kamu. Jangan makan buah pengetahuan. Buah pengetahuan. Kalau kamu makan buah itu, kamu akan mati. Setelah makan, gagal. Adam belum mati. Itu satu. Kamu ingat ya, setelah makan, kata Tuhan kamu, setelah makan kamu akan mati. Tapi setelah makan, mereka belum mati. Diusir dulu dari Taman Eden. Ya, diusir. Ya, hidup di dunia. Pokoknya di Taman Eden itu katanya dunia. Jadi sudah. Pokoknya di luar dari Taman Eden lah. Nah, setelah itu baru mereka beranak cucu, baru mati. Jadi masih lama lagi ya. Bukan berarti makan langsung mati, berarti sini juga gagal ucapan Tuhan kamu. Karena ucapan Tuhan kamu, setelah kamu makan buah itu kamu akan mati. Ingat, setelah kamu makan buah itu kamu akan mati. Padahal waktu mereka makan tidak mati. Oke? Jadi gagal. Antara Tuhan kamu dengan malaikat, di dalam Al-Quran malaikat lebih banyak tahu. Misalkan di dalam Jabur berkata, Tuhan hanya menurunkan firman-Nya kepada Yakub, kepada Israel, dan dia tidak berbuat demikian kepada semua bangsa. Dia tidak akan menurunkan firman-Nya itu kepada semua bangsa, kepada bangsa lain. Misalkan contoh, dia berfirman seperti itu. Tiba-tiba ada Tuhan pendusta datang berkata, kitab sebelumnya itu sudah diubah. Dia berkata firman-Nya itu sudah diubah. Karena dia apa? Karena dia tidak maha kuasa. Ini Tuhan yang membuat manusia membingungkan. Maksudnya ini Tuhan yang membuat manusia menjadi apa? Menjadi bingung. Karena apa? Tuhan bahlul sendiri. Karena dia tidak maha kuasa, makanya dia biarkan. Ya. Umatnya itu memasukkan kitabnya. Setelah itu dia turunkan kitab baru, membuat hukum baru, membatalkan hukum lamanya itu. Tuhan macam apa ini? Yang benar aja kalian coba pakai otak itu, pakai otak. Di sini juga salah ini. Jujur salah besar sekali ini. Kata kamu Tuhan baru menghilangkan hukum sebelumnya. Sekarang saya tanya, waktu zamannya Musa hukumnya gimana? Setelah zamannya Isa hukumnya gimana? Yesus datang kan mengatakan begini ya, itu menurut Bibel kamu. Aku datang bukan menghilangkan hukum Taurat, tapi menggenapi. Kok hukum rajam hilang?
Oke bro, banyak hukum yang hilang. Nah, jadi pikir-pikir saja. Setelah itu Nabi Muhammad datang mengatakan bahwa Al-Quran itu menyempurnakan, bukan menggenapi ya, menyempurnakan kitab-kitab sebelum Al-Quran. Di sini kamu paham atau tidak? Meja, jika kita buat meja, kakinya cuma 3. Nabi Muhammad datang menambah 1, 4. Apakah meja itu sudah bisa berdiri? Kan sudah bisa berdiri, karena sudah sempurna. Begitu. Atau contoh, meja itu ya sudah genap, kakinya itu ada 4. Tapi di atasnya itu papannya bolong, tidak ada. Nabi Muhammad datang sebagai contoh ya, sebagai papan itu. Gimana? Apakah tidak sempurna? Wah, sudah sempurna, sudah bisa pakai, sudah bisa dimanfaatkan, begitu ya bro. Oke, mantap. Gini aja ya bro, kamu jawab simpel aja, nggak usah jelasin, cukup jawab ya. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala membiarkan ahli kitab memalsukan kitabnya, memalsukan firmannya sendiri? Kenapa? Maaf, bisa minta dalilnya di mana Allah Subhanahu berkata bahwa membiarkan ahli kitab memalsukan kitab sebelumnya? Bisa Anda tunjukkan? Oke ya, tidak memalsukan ya. Di dalam Mazmur 147 mengatakan bahwa Tuhan hanya menurunkan firman-Nya kepada Yakub, kepada Israel, dan Dia tidak berbuat kepada seluruh bangsa. Kamu percaya nggak? Maaf, saya tidak percaya. Maaf ya, saya tidak percaya. Karena yang saya tahu itu firman-Nya itu diturunkan kepada Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Berarti ayat ini palsu ya. Kalau kamu mengakui ayat ini palsu, dalam arti kamu mengakui bahwa Zabur telah dipalsukan oleh ahli kitab. Alasannya? Loh, kok alasannya? Kamu sendiri yang tadi mengakui bahwa kamu tidak percaya ayat itu. Artinya apa? Kamu menganggap ayat itu adalah ayat palsu. Benar nggak? Bro, begini bro. Di atas kamu mengatakan ya, bahwa Tuhan itu menurunkan firman-Nya hanya kepada Yakub, Israel, dan tidak ke negara-negara lain atau apa-apa lain, itu bangsa-bangsa lain. Di sini saya tidak percaya. Kalau kamu bilang Taurat itu palsu, bagaimana mungkin Taurat itu palsu? Sedangkan itu bukan Taurat. Mazmur itu kalau dalam Islam namanya Zabur. Yang saya tanyakan gini, kamu bilang katanya Allah Subhanahu wa Ta'ala Dia tidak membiarkan ahli kitab memalsukan firman-Nya. Saya kasih satu dalil dari dalam Zabur, dari dalam Mazmur, yang dimana dikatakan bahwa Tuhan hanya menurunkan kitabnya kepada Yakub, kepada Israel, ketetapan-ketetapannya, hukum-hukumnya itu. Dia tidak berbuat atau menurunkan hukum-hukumnya itu kepada bangsa lain. Dan ini diulangi oleh Yesus di dalam Injil Yohanes 4. Yesus berkata bahwa keselamatan hanya berasal dari bangsa Yahudi. Begitu juga di dalam Taurat Kejadian 17 mengatakan bahwa Tuhan hanya membuat perjanjian dengan Ishak, bukan Ismail. Nah, kira-kira bro, kamu percaya nggak dengan ayat-ayat itu? Saya paham. Tapi maksud saya ayat itu memang ayat itu palsu. Saya tidak percaya ayat itu. Ya, bagaimana saya mau percaya? Di dalam Al-Quran tidak pernah mengatakan bahwa Yakub itu ada memegang kitab. Sekarang saya tanya, kalau kamu ya di dalam Bibel kamu, apakah Yakub itu pernah memegang satu kitab? Kitab apa itu? Kalau boleh kamu paparkan kitab apa itu? Namanya kitab apa? Karena dalam Al-Quran tidak ada, jadi saya tidak percaya ayat itu. Seandainya dalam Al-Quran ada, ya saya percaya. Dalam Al-Quran itu hanya mengatakan bahwa yang memegang kitab itu hanya Musa, Daud, Isa, dan Nabi Muhammad. Lain daripada itu ya, kalau kamu mau percaya silakan. Tapi saya minta bukti. Kitab apa yang ini Nabi tersebut pegang. Oke? Halo Agas, saya hadir lagi di sini Agas. Ya,
Nanti nunggu jam makan, jam-jam kira-kira jam 13 atau jam 13.30. Nanti Alhamdulillah Pak Lamsen ada lagi. Ya, terima kasih Pak Lamsen. Ya, tadi itu saya ada komen sedikit tentang apa pernyataan Pak Lamsen itu soal apa Allah Subhanahu wa taala. Jadi sisa Pak Lamsen lihat kalau Pak Lamsen ada keberatan silakan bantah ya. Jawab aja, bro. Percaya atau tidak? Kalau nih, saya langsung ke intinya aja. Ketika kamu berkata Taurat dan Injil tidak dipalsukan, bro. Saya mengutip ayat itu. Ketika saya mengutip ayat itu, ayat dari Jabur, ayat dari Taurat, dari Injil, itu sudah membuktikan bahwa Tuhanmu itu palsu, nabimu itu palsu. Dengan cara apa kamu bisa membuktikan bahwa nabi saya palsu? Ya, Allah saya palsu, kitab saya itu palsu. Dari segi apa itu? Ya, bisa kamu ya paparkanlah. Kalau saya bilang bukti yang ada, berarti Al-Quran itu betul. Soal penciptaan saja, Tuhan kamu itu salah memprediksi. Ya, itu soal penciptaan saja salah memprediksi. Apakah betul sang pencipta itu akan salah memprediksi? Wah, ini nih. Kalau kamu bilang, wah bukan, itu kesalahan manusia, berarti sama saja. Allah mengatakan manusia itu bebas melakukan apa saja. Ya, cukup kita ingatkan, wah perbuatan itu dosa, jangan kamu lakukan. Tapi kalau manusia itu mau lakukan, ya terserah manusia itu. Begitu, bro, ya. Terserah manusia itu. Kalau di dalam apa nih, kitab kamu kan mengatakan bahwa Allah harus memiliki klaim. Kalian harus jangan makan ini, begini. Nanti kalian mati. Buktinya gimana? Jadi gimana? Pokoknya gagal penciptaan Tuhan kamu tuh gagal. Visi misi Tuhan kamu gagal. coba diulangi. Masalah apa pernyataan saya apa kira-kira? Aduh, gimana ya, bro? Susah juga sih jelasin buat kamu. Gini ya, Islam mengakui bahwa Taurat itu diturunkan kepada Musa, Jabur diturunkan kepada Daud, dan Injil diturunkan kepada Isa. Ya toh? Nah, bro, di dalam Jabur ini disampaikan oleh Nabi Daud di dalam Nabi Daud. Di dalam kitab Jaburnya, dia menyampaikan bahwa Tuhan berfirman, dia hanya menurunkan firman-Nya itu kepada Yakub, kepada Israel, dan dia tidak berbuat sedemikian kepada seluruh bangsa. Nah, kamu tadi di atas dengan jelas telah mengatakan bahwa kamu tidak percaya ayat itu, ayat Jabur itu. Tadi kamu nggak nyambung sebenarnya. Kamu dengan jelas tadi mengatakan kamu tidak percaya ayat itu, berarti kamu secara tidak langsung, bro, telah mengatakan bahwa firman Allah itu telah diubah, telah dipalsukan. Kamu telah dengan secara tidak langsung telah mengatakan seperti itu. Kalau kamu tidak berkata bahwa Jabur itu telah dipalsukan, kamu akan percaya ayat itu yang tadi saya berikan. Pahami itu dulu. Ketika saya menunjukkan ayat itu dan kamu percaya, berarti kamu telah menyangkal Tuhanmu dan Nabimu. Sebab Tuhanmu jelas-jelas menurunkan firman-Nya kepada bangsa lain, bukan bangsa Yahudi, bukan Yakub, bukan diturunkan kepada keturunan Yakub. Artinya soal Allah itu kejam, ya. Banyak hukum di dalam Islam. Pernyataan itu ya waktu saya izin untuk salat Jumat tadi, Pak Lamsen. Ya, Pak Lamsen, oh ya cepat salat begini dan begini ya. Saya tangkap itu bahwa aturan dalam Islam itu ketat begitu. Lalu saya mengatakan itulah hebatnya Islam, ya, sehingga orang-orang Kristen itu takut untuk masuk Islam, takut kebebasan tadi itu hilang, kebebasan untuk bersenang-senang itu hilang. Dalam Islam itu aturan memang banyak, Pak Lamsen. Jadi orang yang masuk Islam itu, ya, kita sebagai orang Islam itu memang banyak aturan yang tidak bisa dilanggar. Beda dengan Pak Lamsen, bebas mau pergi cara beribadah saja lain daripada yang lain, begitu kan? Dalam Islam itu teratur begitu, sehingga orang-orang Kristen tidak mau masuk Islam karena takut kebebasan tadi itu hilang. Saya paham. Yang pertanyaannya saya sekarang itu, ya,
Yakub itu betul ada memegang kitab atau tidak? Ya, kitab apa yang dipegang oleh Yakub? Saya paham itu. Dan kalau bercerita segala bangsa, sedangkan di dalam Taurat juga bahwa Taurat atau apa tuh? Saya lupa juga tuh. Tapi ada ayat yang mengatakan begini, ya. Ini kerajaan kalian itu akan diambil oleh bangsa lain, tidak diberikan kepada bangsa lain. Ya, mungkin kamu lebih tahu itu di mana tertulis. Jadi kalau bercerita bangsa dan kamu mengklaim bahwa cuma Israel saja. Nah, bisa aja bukan cuma Israel, ya. Abraham itu bukan Israel. Abraham itu juga seorang nabi tapi bukan dari Israel. Israel ada kan, nanti ada Yakub. Dan yang pertanyaan saya, kitab apa yang dipegang oleh Yakub? Oke? Aduh bro, kamu tidak nyambung. Saya tidak bilang Yakub memegang kitab, menahan kitab. Saya menjelaskan di dalam kitab Jabur, Daud menyampaikan bahwa Tuhan hanya menurunkan hukum-hukumnya itu kepada keturunan Yakub, kepada Israel. Dan dia tidak berbuat sedemikian kepada semua bangsa. Dan hukum-hukumnya itu tidak mereka kenal, hanya keturunan Yakub, bangsa Israel saja yang kenal. Ini disampaikan oleh Daud di dalam Jabur. Kamu jangan mengalihkan ke sana. Aduh, gimana ya jelasin buat kamu? Susah banget sih. Nah, dan kamu tadi berkata bahwa kamu tidak percaya ayat itu. Otomatis kamu telah mengatakan ayat itu palsu. Berarti firman Allah sudah palsu. Kita kembali lagi kepada topik awal kita. Tuhanmu bahlul. Tuhan bahlul. Ketika dia menurunkan satu kitab, dia berfirman kayak gini, kayak gitu. Setelah itu dia menyangkal firmannya terdahulu, dia membatalkan firmannya terdahulu, dan dia membuat firman baru. Dia membuat firman baru dan dia membuat kebencian kepada firman lamanya itu. Ini sangat lucu. Makanya saya bilang, Tuhan macam apa ini? Ini kayak Tuhan hasil sandiwara manusia ini. Tapi coba kamu dengar di atas. Kalau kamu bilang keturunannya Yakub, itu bisa saya paham. Tapi coba kamu dengar firman kamu di atas. Kepada Yakub dan Israel. Ya, itu pernyataan kamu, sehingga saya bilang saya tolak. Ya, jadi jangan ditambah, jangan dikurangi lah. Apa yang disebut, ya itulah. Apa yang tertulis, itulah yang disebut. Kalau kamu bilang keturunannya Yakub, itu ya mungkin masih bisa saya pertimbangkan. Oh iya, memang Tuhan kami itu memberikan apa yang kami senangi, yang disenangi manusia, yang cocok dan paling pas bagi manusia. Diberikannya kebebasan memilih. Tidak ada harus begini, harus begitu, harus begini, harus begono, harus sembah saya. Tidak. Enak loh yang bebas itu. Daripada yang tidak boleh begini, tidak boleh begitu, tidak boleh begini. Ini salah, itu salah, itu salah. Wah, hidup seperti itu saya tidak mau. Saya tidak mau. Manusia itu diberikan yang paling enak oleh Tuhan Alkitab itu. Kalau Allah Subhanahu Ta'ala apa dikasih? Segala kesulitan dicobainlah, disuruh apalah macam-macam. Makanya tidak enak mengikuti Allah Subhanahu Ta'ala itu. Terlalu banyak aturan. Harus time waktulah untuk sembah-sembah. Salah nyembah pun dimarahin, tidak diterima, batal sembahnya. Banyak alasan-alasan batal sembahan. Kentut pun, kalau kentut lagi sholat itu batal. Semua batal, terlalu banyak. Ya, saya terlalu banyak yang harus dijaga. Enak kalau seperti kami Kristen, terserah bagaimana. Karena Tuhan kami itu tidak menuntut segala macam ritual, tidak. Tuhan kami itu menolong manusia itu supaya enak, memberikan paling enak kepada manusia, bahagia, gitu. Aduh bro. begini Pak Lamsen, maaf ya. Kata Pak Lamsen bilang Tuhan Pak Lamsen itu membebaskan manusia ya. Sekarang saya ambil di kitab Kejadian Pak Lamsen.
Apakah Tuhan Pak Lamsen itu membebaskan manusia atau gimana? Jangan makan buah pengetahuan, ya, jangan makan buah itu. Nanti kamu akan mati. Pada saat kamu makan kamu mati. Ya, itu kebebasan atau gimana tuh Pak Lamsen? Ya, kalau Pak Lamsen bilang, wah itu kebebasan itu dapat nanti di perjanjian baru ini. Oke, perjanjian baru. Ya, kebebasan itu dapat. Tapi coba Pak Lamsen baca Bible Pak Lamsen, apakah kebebasan itu dapat di perjanjian baru atau tidak? Kebebasan apa yang Yesus ajarkan kepada Pak Lamsen sehingga Pak Lamsen mengatakan bahwa kebebasan itu didapatkan oleh orang Kristen? Kebebasan apa yang Yesus ajarkan? Yesus tidak pernah mengajarkan kebebasan Pak Lamsen. Silakan Pak Lamsen baca 4 kitab yang Pak Lamsen imani. Ya, silakan Pak Lamsen baca. Apa kebebasan yang Yesus ajarkan? Oke Pak Lamsen, beda dengan Al-Quran, beda dengan Islam. Ya, ada hukum-hukum yang tidak bisa kita langgar. Itu beda jauh Pak Lamsen, jauh beda. Walaupun Isa atau Musa telah memberi hukum, ya, Yesus datang untuk menggenapi. Tapi Nabi Muhammad datang itu untuk menyempurnakan. Kata menyempurnakan itu berarti nauzubillah, sempurna, tidak ada kekurangan lagi. Begitu, ya, soal hukum tadi, Pak Lamsen. Oke. Jadi kamu percaya nggak sama apa yang disampaikan oleh Daud itu? Kalau kamu tidak percaya, saya kasih 2 pilihan. Yang pertama, kalau kamu tidak percaya, berarti kamu telah mengatakan Zabur itu palsu. Ketika kamu percaya ayat itu, berarti kamu harus menyangkal Tuhan sama nabimu. Pak Abbas, salah lagi. Saya tidak pernah mengatakan membebaskan. Tuhan Alkitab itu memberikan kebebasan kepada manusia menentukan hak pilih. Mana mau disenangi? Nah, supaya manusia itu bisa memilih mau ikut Tuhan atau mau ikut iblis, maka Tuhan bikin pilihan. Kalau mau ikut saya, jangan melawan perintah saya, yaitu apa? Melanggar larangan kita ini. Jangan kau makan buah pohon yang di tengah-tengah ini. Kalau kamu makan, pasti kamu mati. Nah, lalu Tuhan berikan kebebasan kepada Adam dan Hawa. Mau ikut saya atau mau ikut iblis? Nah, kan lebih enak si Adam dan Hawa. Tidak ada paksaan. Kan sudah dikatakan, kalau kamu makan buah itu, kamu mati. Nah, kalau kamu ikut setan, iblis, kamu mati. Kalau ikut saya, kamu hidup terus selama-lamanya. Tidak akan mati-mati. Nah, si Adam dan Hawa salah guna hak pilihnya itu, kebebasan memilih itu, kebebasan menentukan pilihan. Kan enak itu. Bebas kita mau kemana kah, mau kemana. Lalu dia mengikuti dan percaya kepada iblis, karena iblis menggunakan perkataan Tuhan yang direkayasa oleh iblis. Dia bilang begini kepada Adam dan Hawa. Tuhan berkata bahwa semua buah pohon taman ini tidak boleh kamu makan. Ditambahkan tidak. Nah, ada kata-kata tidak di situ kan. Coba perhatikan kata-kata iblis itu. Jadi iblis itu menggunakan kata-kata dari Tuhan sendiri. Lalu dibantah oleh Adam dan Hawa, terjadi dialog. Karena terjadi dialog, iblis kan pintar menipu. Akhirnya Adam dan Hawa kalah. Mengikuti iblis, lebih percaya kepada iblis daripada kepada Tuhan. Jadi dia ikut iblis, akhirnya apa? Dia makan buah itu, akibatnya dia mati. Jadi Tuhan bukan tidak bisa memberikan kebebasan. Kebebasan itulah yang salah digunakan oleh Adam dan Hawa. Enak kan dikasih kebebasan? Cuma dikasih kebebasan kepada kita memilih, menentukan keinginan kita. Jangan salah menggunakan kebebasan itu. Jadi Adam dan Hawa yang salah. Tuhan memberikan kebebasan kepada Adam dan Hawa, tapi Adam dan Hawa salah gunakan kebebasan itu. Begitu guys ya? Kalau saya bilang itu ayat tambahan, jadi saya tidak percaya ayat itu. Bukan tidak percaya Zabur, tapi ayat itu ayat tambahan. Karena dalam Al-Quran mengatakan, kitab-kitab sebelum Al-Quran itu harus kita imani. Tapi
pemegang-pemegannya itu tangannya jahil. Suka menambah, suka mengurangi, dan suka merubah. Oke? Jadi kalau kamu mengatakan jabur itu palsu, ya mungkin jabur yang kalian pegang itu palsu ya. Itu mungkin. Tapi jabur yang saya imani, alhamdulillah, saya yakini itu asli. Kalau kamu mau tanya di mana dia, ya tanyakan kepada pemegang kitab itu, Daud. Maaf Pak Lamsen, bisa minta ayatnya di mana itu Tuhan mengatakan, kamu mau ikut saya atau ikut iblis? Ya, soalnya kata Pak Lamsen, ini kata Pak Lamsennya, yang tidak tertulis jangan pernah kita bicarakan. Tapi harus belajar apa yang tertulis di dalam Bibel. Begitu kan Pak Lamsen? Itu kata Pak Lamsen, bukan kata saya. Jadi bisa saya minta ayatnya? Loh kenyataannya Allah kan tidak melarang Adam dan Hawa, menghalang-halangi Adam dan Hawa memakan buah itu. Kan tidak dihalangi. Tapi kan sudah pertama dikatakan, jangan kamu makan buah itu ya. Artinya Allah memberikan kebebasan kepada Adam dan Hawa. Ya terserah kamu. Kalau kamu mau makan ya silakan ikutin setan. Bukan Allah tidak tahu itu Adam sedang ngobrol dengan setan. Tapi Allah tidak larang. Jadi artinya itu Allah memberikan kebebasan kepada Adam dan Hawa. Karena sudah dikatakan, jangan makan ya, kalau kau makan nanti kau mati. Tapi saat Adam dan Hawa berbicara ngobrol dengan si setan, si iblis, kan tidak dihalang-halangi oleh Allah. Kan bisa dihalangi sebetulnya. Tapi dibiarkan. Artinya Allah memberikan kebebasan kepada Adam dan Hawa mengikuti kemauannya. Dari situ saya tahu itu. Bukan langsung dikatakan Allah memberi kebebasan untuk memakan itu. Tidak, jangan salah paham. Kita kan bisa menilai dari jalan ceritanya. Begini Pak Lamsen, tidak ada situ terserah kamu. Tapi Allah mengatakan begini ya. Allah mengatakan, jangan kau makan buah itu. Kalau kamu makan, mati. Ya, itu kebebasan. Itu ancaman Pak Lamsen, bukan kebebasan. Itu ancaman. Siapa Pak Lamsen pikir-pikir saja, itu ancaman atau kebebasan? Jika kamu makan, mati. Itu ancaman atau kebebasan? Oke Pak Lamsen? Dan tidak ada Allah bilang, ya kamu bebas mau makan atau tidak. Tidak ada itu, tidak ada ayat itu ya Pak Lamsen. Kita berpegang dengan apa yang tertulis dalam Bibel. Itu kata Pak Lamsen, bukan kata saya. Jangan menafsirkan Bibel. Apa yang tertulis itu, itu yang dipahami. Kata Pak Lamsen, bukan kata saya. Maksudnya ya, kan kita lihat dari ceritanya. Tuhan itu memberikan apa yang terbaik kepada manusia Adam dan Hawa. Apa yang diberikan? Diberikan kuasa menguasai tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan, dan binatang. Tapi tidak bebas 100% seperti Tuhan. Nanti kalau semua dikasih kebebasan sama dengan Tuhan, ya tidak mungkin lah. Tapi ada kebebasan yang diberikan untuk ada kebebasan mau ikut iblis atau mau ikut aturan Tuhan itu. Lah, kan sudah Tuhan mengatakan, kalau kamu ikut saya, perintah saya ini, jangan kamu makan buah ini, kamu pasti mati. Nah, kenyataannya saat Adam dan Hawa berdialog dengan iblis, Tuhan biarkan. Kan sudah saya katakan, kalau kamu mau ikut saya, kamu hidup. Kalau kamu ikut setan, kamu mati. Adam dan Hawa sudah tahu itu. Kan sudah dikatakan. Tuhan biarkan, artinya memberikan kebebasan kepada Adam dan Hawa. Mau ikut saya terserah. Kalau ikut saya kamu hidup, kalau kamu tidak ikut saya kamu mati. Itulah kebebasan Adam dan Hawa memilih, menentukan pilihannya. Bukan kebebasan dalam aturan seperti yang perjanjian mereka. Itu kan perjanjian dia dengan Adam dan Hawa, supaya ada kelebihan daripada Tuhan pencipta itu. Itu maksudnya. Ya, saya paham Pak Lamsen. Tapi di situ kan Tuhan itu kata mengancam. Kata mati itu kata mengancam Pak Lamsen. Dan setelah mereka memakan buah itu, apakah mereka langsung mati? Kan belum. Akhirnya sia-sia. Bagaimana saya bilang sia-sia? Mereka seperti pandang remeh begitu. Seperti, wah ini bohong, ini hanya asumsi. Begitu. Saat kita makan, kita tidak mati ini. Begitu kan Pak Lamsen? Sedangkan Tuhan mengatakan,
setelah kamu makan kamu akan mati. Tapi nyatanya kan tidak. Setelah itu baru Tuhan kutuk mereka. Tuhan beri hukuman, usir dari Taman Eden. Begitu kan Pak Lamsen? Jadi kebebasan apa yang Tuhan berikan? Ya, ajaran Yesus pun kebebasan apa yang Yesus berikan kepada orang Kristen. Coba Pak Lamsen sisa apa nih, nyimak kitabnya Pak Lamsen. Kebebasan apa yang Yesus berikan? Apakah kebebasan seperti saat ini orang-orang Kristen lakukan? Tidak. Tidak ada itu Pak Lamsen. Tidak ada kebebasan itu. Yang saat ini orang Kristen lakukan itu tidak ada kebebasan itu. Itu hanya buatan-buatan orang Kristen saja Pak Lamsen. Nyanyi-nyanyi apa. Kalau berkata nyanyi-nyanyi ya lebih aman. Bukan lebih aman sih. Lebih baiknya ya Pak Lamsen ini sama kawan-kawan menjadikan Daud atau Salomo itu sebagai Tuhan. Karena hobinya kan nyanyi. Begitu Pak Lamsen. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku.